warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat, para keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para tabi'in, tabi'in, kepada para aulia wa syuhada wa sholihin wa jami' masyayikhina fid din, khususnya Abu Yasin Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani, Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad al-Malik al-Hasani, wa ila al-Imam al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad amadana Allahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa alaika bisyukri lillah. Kita sampai di bab syukur. Sampai di qaulil musannif wa minasyukri ta'zimun ni'mah wa in kanat shaghirah. Termasuk syukur yaitu mengagungkan nikmat walaupun itu kecil. Dia tahu besar, nikmatnya kecil pun harus kita agungkan, harus kita hargai, harus kita syukuri. Yurwa anillahi ta'ala anhu qala li ba'di anbiya'i, diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada sebagian dari nabi-nabinya, idza sukkat ilaika habbatun masmumah fa'lam anni qad zakartuka biha faskurni alaiha. Idza sukkat ilaika habbatun musawwamah fa'lam anni qad zakartuka biha fadhkurni 'alaiha. Jadi Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada sebagian para nabinya, ketika engkau diberi satu biji, ya macam gandum, macam apa, satu biji saja, ya. Maka ketahuilah sesungguhnya aku telah mengingatkan kamu dengannya, maka syukurilah nikmat itu. Maksudnya nikmat yang kecil seperti itu menunjukkan bahwa Allah telah mengingatkan kita. Nah, itu sudah harus kita syukuri. Maksudnya Allah ini masih mengingatkan kita, membuat kita teringat sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak harus besar nikmat itu. Kemudian wa minasyukri at-tahadus bin ni'am,
min ghairi khurujin ila ma yuhamu tazkiyatun nafsi fid diniyat wa tabajjuh bid dunyawiyah. Dan termasuk syukur juga at-tahaddus bin nikmat, menceritakan tentang nikmat-nikmat min ghairi khurujin ila ma yuhamu tazkiyatun nafsi fid diniyat wa tabajjuh bid dunyawiyah. Menceritakan tentang nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu termasuk syukur juga. Dikasih harta banyak, ini banyak, cerita, tetapi bukan untuk dipamerkan, bukan untuk dibangga-banggakan, tapi wujud dari syukur. Allah telah memberikan aku banyak harta, aku tanpa aku bersusah payah, Allah beri aku banyak harta, Allah kasih ini, kasih. Enggak ada di dalam hatinya untuk berbangga-bangga gerinda. Ini termasuk juga syukur. Dikasih nikmat Allah banyak, diem aja, nggak ada bicara apa-apa. Nah, cuma ketika mengutarakan ini, itu harus hatinya harus selamat dulu dari riya, berbangga-bangga, enggak. Nah, jadi menceritakan itu hukumnya termasuk juga syukur. Nah, jangan dipendam, diem aja macam Allah tak pernah ngasih nikmat sama sekali. Atau menceritakan seolah aku ini hebat, Allah ngasih aku ini, ngasih bangga. Nah, itu pun salah juga. Nah, dia tidak boleh sifatnya untuk berbangga-bangga dengan dunia. Wal a'mal biniyat wal khairu kullu fil iktida' bisarafis salih. Dan amal itu tergantung niatnya. Ada orang yang bercerita tentang hartanya, tentang ini, rumahnya dan pangkatnya, tapi sombong. Nah, itu bukan syukur namanya. Tergantung niatnya. Kata-kata itu keluar, tapi yang satu niatnya memang hanya cerita bersyukur kepada Allah, yang satu niatnya untuk tujuan-tujuan duniawi. Wal khair kullul khair wal khairu kullu fil iktida' bis salafis salih fi jamil halati wallahu taala a'lam. Dan kebaikan itu semuanya adalah di dalam mengikuti salaf, yaitu periode terdahulu. Rasulullah, sahabat, para orang-orang yang soleh di seluruh keadaan. Kita ini ngikutlah orang-orang soleh zaman dulu, jangan kita ngikut orang-orang tren zaman sekarang. Faslun wa alaika bizuhdi fid dunya. Kita masuk di fasal yang baru. Setelah syukur selesai, kita masuk di bab zuhud. Ini bab zuhud ini memang ilmu tua nih, ilmu orang tua. Tapi tidak harus orang yang belajar zuhud itu orang tua, tidak. Bagus lagi anak muda tapi zuhud. Namanya zahid. Zahid itu orang yang zuhud. Qala faslun wa alaika bizuhdi fid dunya fa innahu basyirus sa'adah wa mudhirul inayah wa unwanul wilayah. Hendaklah engkau zuhud di dalam dunia. Zuhud itu apa? Zuhud itu tidak cinta terhadap dunia, enggak cinta dunia, jadi enggak gila dunia, itu zuhud. Dunia ini hanya sebatas hanya untuk sarana saja, untuk ibadah. Enggak cinta, pengen punya rumah besar, tanah luas, pangkat tinggi, cita-citanya tuh. Nah, itu yang seperti itu kalau memang niatnya untuk itunya saja, itu namanya hubud dunia, orang cinta dunia. Tapi kalau dia punya harta, kepengen apa untuk bisa bersedekah, bisa haji, bisa ibadah, nyumbang ini, nyumbang itu tidak hubud dunia namanya. Orang zuhud tidak harus melarat. Zuhud itu di dalam dada fisadar, la fi libas, tidak di pakaian. Orang yang nampaknya nggak suka dunia, pakaiannya compang-camping, lusuh, kayaknya casingnya zuhud, tetapi di dalam hatinya kepengen ini, cuma tak ada kesempatan. Nah, inilah yang zuhud itu. Walaika bizuhdi fid dunya fa innahu basyirus sa'adah. Dan zuhud, hendaklah kau berzuhud di dalam dunia, karena sebenarnya zuhud itu adalah kabar gembira untuk keselamatan di akhirat nanti. Wa mudhirul inayah, dan itu adalah wa madharul inayah, dan itu adalah merupakan tanda nyata
perhatian dari Allah Subhanahu wa taala, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Zuhud itu. Orang kalau zuhud enggak cintanya ini dengan dia memang sedang dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Wa unwanul wilayah, dan tanda kewalian. Tanda kewalian. Enggak ada wali cinta dunia, itu tak ada. Tidak ada. Wali tidak ada. Mereka semua mesti orang zuhud. Enggak ada yang cinta dunia. Itu tandanya wali. Wa kama annahu badunya rasul kulli khati'ah. Kadzalika yakunu bughduha rasul kulli ta'atin wa hasanah. Sebagaimana cinta kepada dunia itu adalah pangkal daripada seluruh perbuatan dosa, seluruh kesalahan. Orang kalau dah cinta dunia itu awal dari segala macam dosanya dia. Orang cinta dunia, cinta kepada duit banyak, pokoknya aku harus punya duit banyak. Mesti dia nanti akhirnya tidak akan memperdulikan mana halal, mana subhat, mana haram, 4. Atau dia nak pangkat, aku harus punya pangkat yang tinggi. Cinta dia dengan pangkat ini tak boleh dapat orang. Hanya macam mana aku mereka tak mau tahu. Yang penting aku dapat. Sogok sana, sogok sini, sikut sana, sikut sini, zolim sana, zolim sini. Yang penting aku jadi. Berapa banyak kejahatan yang akan dia lakukan ketika dia itu cinta terhadap dunia. Menzolimi orang, makan haram, ya, menyakiti orang lain. Nah, itu awalnya dia dapat cinta kepada dunia. Orang kalau ada cinta pangkat, habis aku harus jadi tak tahu lah. Duit apa aja 4 lah. Nyakitin orang biasa, zalimin orang biasa, berapa dosa dia dapat hanya karena hubud dunia saja. Kemudian kadzalika yakunu bughdar rasul kulli ta'atin hasanah, sebagaimana tidak suka, tidak cinta terhadap dunia itu awal daripada ketaatan dan kebaikan. Orang enggak cinta terhadap dunia bukan berarti tak punya, tapi tak tergila-gila dunia. Tak tergila-gila. Ada persaingan. Ini proyek atau apa gitu. Orang ini tidak cinta dunia. Rezekinya Allah yang ngatur, itu ibadah. Ketika ada persaingan ini katanya, orang itu kok ngotot banget dapatkan main gini, main zalim ini. Terserah dia lah. Kami bukan tujuan itu kan. Serahkan ada saya. Kalau kau nak ambillah. Nah, itu macam itu. Kami tujuan kami bukan itu. Rebutan pangkat yang lain ngotot luar biasa. Aku tujuan kami bukan apa pangkat. Kau nak ambillah. Begitu. Bagaimana Sayyidina Hasan radhiyallahu taala dulu memberikan khilafah kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Dia sudah menjadi khalifah setelah Sayyidina Ali, kemudian khilafah diberikan kemudian turun kepada Sayyidina Hasan, kepada cucunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terjadi pergolakan besar, ya. Muawiyah punya pengikut, kemudian ingin mengambil khilafah ini, sama hampir berperang. Jadi kemudian Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala anhu, daripada ini perang yang sana kaum muslimin, sini kaum muslimin beradu di beda badan. Yang mati siapa? Ini muslimin bertemu di medan perang. Yang mati siapa? Ya tentu orang-orang muslimin lah. Makanya ini daripada kita berperang sesama kaum muslimin, yang hancur tentu kaum, siapapun yang menang mesti yang kalah juga kaum muslimin. Akhirnya Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala anhu, dia tidak cinta pangkat, tidaklah khilafah ini diserahkan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Enggak gila-gila gitu. Karena kalau sudah gila-gila kayak gini, mau curang, mau ini, tak mau tahu, yang penting aku jadi ini. Dosa berapa banyak dosa yang dilakukan hanya karena untuk gila pangkat saja. Numpuk. Udah jadi hambat halal haram, zalim apa segala macam. Itu semuanya karena cinta dunia. Kalau orang tak cinta dunia, nak ambil lah. Betapa beratnya nak jadi pemimpin itu, tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gaji tak seberapa. Tanggung jawabnya ini yang menjaga diri. Apa istilahnya, dari hal-hal yang
Misalnya subhat itu sangat susah sekali. Jadi tulisannya tidak ke sana. Cuma kadang-kadang orang kita memang sekarang ini di zaman hubud dunia, semua orang berpikir orang ini semua suka dunia. Hanya karena dunia itulah orang berkelahi, karena dunia itulah orang saling menzolimi, karena dunia itulah putus persaudaraan, ya. Karena dunia itulah orang saling bunuh-bunuhan, musuh-musuhan. Mesti dunia itu sebabnya tuh. Coba yang satu tak gila dunia, sudahlah ambillah sana, ambillah. Tidak ada masalah yang di sini. Makanya ketika sudah dia tidak cinta, tidak gila terhadap dunia, maka itu awal daripada ketaatan. Udah, dia mengalah, itu sudah satu ketaatan, tawadu dan sebagainya, kebaikan. Wa yakfika muzahadan fid dunya annallaha ta'ala sammaha fi iddati mawadi'a min kitabihi al-aziz mata'ul ghurur. Wa yakfika muzhidan fid dunya annallaha ta'ala sammaha fi iddati mawadi'a min kitabihi al-aziz mata'al ghurur. Cukuplah membuatmu menjadi seorang zuhud. Kita nih, macam mana sih caranya kita nih kok bisa zuhud? Macam mana caranya kita nih kok tak cinta dunia nih, macam mana caranya? Kenapa nengok mobil cantik pun suka, nengok rumah besar suka, duit banyak suka. Siapa yang tak suka? Macam mana caranya sekarang? Orang kok bisa tidak cinta terhadap dunia ini? Ada satu saja, kata Al-Imam di sini, cukuplah bisa membuat dirimu itu zuhud. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menamai dunia tersebut di beberapa tempat di dalam Al-Qur'an mata al-ghurur. Disebut dengan mata al-ghurur, yaitu mata itu barang, ghurur itu tipuan. Dunia itu mata al-ghurur, barang yang menipu, barang yang tipuan, itu dunia. Kita tahu duit kertas. Duit itu kan kertas, kan? Siapa yang bikin? Manusia yang bikin. Ada mesinnya, dicetak, dibagi-bagi untuk beli. Nah, hakikatnya itu cuma kertas saja tuh untuk tipuan, macam-macam hal. Sebenarnya Allah menamakan dunia itu hanya tipuan. Maksudnya apa? Itu bisa menipu kita sehingga kita meninggalkan akhirat. Dunia itu tipuan saja. Jaga hati-hati. Orang yang terlalu tertimbus kepada mesti dia akan tertipu nanti. Tertipu. Hanya dia tidak ibadah. Tak ibadah, kerja berkemal rajin, nak punya rumah besar, aku punya mobil cantik, tertipu dia sampai meninggalkan ibadah. Itu mata al-ghurur. Nengok emas intan berlian silau, akhirnya tidak sholat. Bisnismen luar biasa, duit dia banyak, punya apa, langsung dia tidak ibadah. Itu namanya orang yang tertipu. Dunia itu hal yang menipu. Qala Al-Hasan rahimahullah ta'ala, mata'ul ghurur ka hadratin nabat walau abil banat. Mata'ul ghurur itu seperti tumbuhan yang hijau dan seperti mainannya anak-anak perempuan. Dunia ini ibaratnya seperti mainan anak-anak perempuan. Nah, seperti tumbuh-tumbuhan hijau yang nengok orang nengoknya suka. Seperti mainan dunia ini. Wa qala Asy'ari Abu Talib Al-Makki rahimahullah ta'ala, mata'ul ghurur ismun lil jifah al-muntinah. Mata'ul ghurur itu adalah nama dari bangkai yang bau busuk. Mata'ul ghurur. Jadi banyak dunia ini seperti bangkai yang berbau busuk. Seperti bangkai yang tapi kita rebutan. Itu. Waqad hasarallahu ta'ala dunya fil lahwi wal la'bi. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah membatasi dunia itu dengan kata-kata lahwi wal la'ab. Lahwi itu hanya permainan, senda gurau saja. La'ab, bermain, main aja. Ibaratnya dunia ini macam orang ya main bola lah gitu, permainan saja dunia ini sebetulnya. Permainan. Alladzina la yaltafitu ilaihim aqilun wala ya'ruju alaihima illa kullu ghabi jahil. Yang mana tidak akan menoleh kepada
permainan dan senda gurau tadi kecuali orang wala ya'tafu ilaihima akilun. Orang yang berakal tidak akan menoleh kepadanya. Dan juga wala ya'ruju alaihima illa kullu ghabin jahil, dan tidak akan lari dari permainan ya, dan senda gurau tadi kecuali orang yang bodoh ya, ghabi, yang idiot, yang bodoh. Qala Allah Ta'ala wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali permainan dan senda gurau. Lahun itu sesuatu yang sia-sia aja, nggak ada gunanya. Lahun itu kehidupan dunia. Kalau nggak pakai ibadah ya rugi. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun ila ghairi dzalik. Kayak gitu di Al-Qur'an disebutkan. Tapi kita kadang-kadang dunia ini justru naudzubillah dijadikan fokus. Bagaimana orang hidup harus bahagia di dunia. Orang jelas-jelas sesat, jelas-jelas salah. Dia hidup di dunia ini kok meninggalkan ibadah, jelas salah dia. 100% jelas salah dan sesat. Ngapain kamu kok ngotot cuma cari dunia saja? Dunia ini nanti akan musnah. Kok tujuannya hanya untuk kerja, mati. Nah, itu aja. Hidup dulu besar, kerja, mati. Gitu saja hidup di dunia. Itu hidup tidak bermakna. Tapi lahir besar, ibadah, kerja hanya untuk sebagai penopang saja kerja itu. Bukan dijadikan tujuan. Orang yang nyata-nyata kerja itu dijadikan tujuan hidup adalah orang yang bekerja tetapi dia meninggalkan ibadah. Itu sudah jelas. Untuk apa dia hidup? Itu untuk duniawi saja. Karena sudah nyata jelas-jelas ibadahnya ditinggalkan. Padahal pasti kita semuanya akan mati, itu sudah pasti. Dunia yang kita cari sehebat apapun, sebanyak apapun, pasti ditinggalkan. Tidak bisa tidak. Kadang-kadang umur kita habis untuk ngumpulin dunia, ngumpulin. Udah bangga, dapat banyak, mati. Apa artinya kerja keras kita? Untuk bangga sebentar, belum sempat digunakan untuk ibadah, infak dan sebagainya, mati pula. Kan rugi. Walam anna zuhda fid dunya li ahlihi na'imun ajilun. Katakanlah bahwa sesungguhnya zuhud dari dunia bagi orang yang ahli zuhud itu adalah nikmat yang sekarang. Wala yastati'u illa man sarahallahu sadrahu bi isyraqi anwaril ma'rifati wal yakin. Maka tidak bisa melakukan zuhud tersebut kecuali orang yang Allah luaskan. Allah buka dadanya dengan pancaran sinar-sinar makrifat dan yakin. Itu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memang memberikan nur itu di dalam dada ya orang-orang yang zuhud ini tadi. Qala Rasulullah alaihi wasallam, "Innan nur idza dakhala qalba insarahu wanfasa." Sesungguhnya nur ketika masuk di dalam hati, maka hati itu akan menjadi luas. Ya, hati itu akan menjadi luas. Itu nur dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, antaranya nur tadi orang zuhud. Jadi bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita ini orang yang gila dunia. Orang gila dunia ini semua nak dihitung pakai dunia. Ukurannya duit. Otaknya otak duit. Begitu lahir, begitu pagi hari duit, bikinnya duit, harinya aku harus cari duit. Terus dapat duit sekian, duit tak ada habis. Apa hidup kau untuk duit, macam tak ada lain. Padahal maksudnya kita begitu kita lahir, kita tugas kita untuk ibadah, maksudnya hari ini aku nak ibadah apa, hari ini aku nak ibadah apa, hari ini apa yang aku harus lakukan, yang aku nak tambah, hari ini aku nak baca apa, gitu. Ibadah apa yang kurang hari ini? Ini kita hari ini aku nak kerja, ini kerja harus, tapi jangan jadikan duit itu menjadi tujuan. Qila fahal lidzalika min alamah, apakah zuhud itu ada tanda-tandanya? Qala na'am, ya, ada jafi fi daril ghurur wal inaba ila daril khulud. Tanda-tanda orang zuhud itu, tanda-tanda zuhud itu yaitu atajafi,
At-tajafi andaril ghurur. Tajafi ini dia menjaga jarak dengan dunia. Dari ghurur itu negeri tipuan, yaitu dunia ini negeri tipuan sebetulnya. Dunia ini negeri tipuan. Menjaga jarak atau menjauh dari negeri tipuan ini. Menjauh dari negeri tipuan ini wal inaba ila daril khulud, kembali kepada negeri kekekalan, yaitu kepada akhirat. Maksudnya apa? Mereka lebih berpilih ibadah daripada mereka fokus, mereka habiskan waktu-waktu mereka untuk dunia dan dunia. Kembali lebih dia kembali kepada ibadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam az-zahadatu fid dunya turihul qalba wal badan. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, zuhud di dunia, dari dunia itu menyamankan hati dan badan, mengenakkan hati dan badan. Orang zuhud dengan dunia ini, zuhud dari dunia ini itu mengenakkan hati dan badan, tak penat hati. Orang kalau dah zuhud tak penat hati, tapi kalau orang dah ahli dunia dia selalu penat hati. Aku harus dapat. Kalau orang zuhud, apa tuh, biasa, hati tak penat, badan pun tak penat. Orang sakit, orang macam-macam masalah, urusan pusing dan sebagainya, itu kebanyakan urusan dunia. Ada tak orang pusing, sakit, ada pening aku pikirin sholat duha nih, sakit kan kepalanya, pusing, sakit, rasanya berdebar ngapa. Pening aku mikirin nak baca Quran satu hari satu juz. Mana ada gitu? Orang pusing pening urusan dunia yang banyak. Musuh ini, macam-macam segala macam. Wa qala alaihi salatu wassalam warauba fi dunya tuksirul ham wal huzn. Sedangkan cinta pada dunia itu membanyakkan susah dan sedih. Orang kalau dah cinta dunia mesti dia banyak susahnya. Mesti dia banyak susah. Dia cinta pakat, aku harus dapat. Begitu ada orang sana nak saingan gini, agak aneh, dia agak susah nih. Ada masalah gini, dibenci orang ini ada masalah ini. Aduh, hati ini susah terus. Ada masalah ini susah terus. Terus gue sedih. Ini dah kuat prediksi, ini dah kuat, ternyata di luar prediksi, ini dah korban ternyata tak dapat. Aku sedih. Apa? Lepas pangkatnya, lepas kesempatannya, lepas. Sedih. Tapi kalau orang zuhud, jadi sana tak jadi sana, tak akan susah aku. Jadi sana tak jadi sana. Aku tak penting bagi saya itu. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala memang memilih, ya Allah milih kita. Macam mana tanggung jawab dari Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau tak pun, ya tak ada urusan. Nanti dia tidak ada semangat yang luar biasa untuk menuju ke sana. Wa qala alaihi salatu wassalam. Jadi orang kalau kayak gini dia tak susah. Dia tak susah banyak. Orang kalau orang sini tak susah, ya. Senang hatinya, selalu tenang saja. Wa qala alaihi salatu wassalam izzat fid dunya yuhibbakallah wa izzat fi ma indan nasi yuhibbakan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zuhudlah engkau di dunia ini, di dunia maka Allah akan mencintaimu. Zuhudlah engkau dengan dunia maka Allah akan mencintaimu. Orang kalau tak cinta dunia, Allah cinta dia. Orang kalau tak cinta terhadap dunia, tak gila dunia, Allah akan cinta kepadanya. Zuhudlah engkau dengan dunia ini, zuhud dari dunia ini, maka Allah akan mencintaimu. Ini bukti para aulia jadi wali Allah, jadi kekasih Allah karena mereka zuhud dari dunia ini, zuhud dari dunia ini. Kemudian izhad fima indan nas yuhibbakan nas. Zuhudlah engkau dari apa yang ada di tangan-tangan manusia, maka manusia akan suka padamu. Zuhudlah engkau
dari apa-apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan suka kepadamu. Maksudnya apa? Dia tak suka. Ini punya pangkat. Maksudnya ini kan di tangan orang lain. Tapi dia zuhud. Tak ada dia nak ambil, nak ini, nak apa. Tak ada. Tentu dia jadi suka orang ini dengan kita. Tidak menjadi ancaman pangkat mereka itu. Dia jadi suka. Senang. Atau ini ada orang kaya, kita zuhud. Harta itu kan di tangan mereka, tapi kita tidak ada di situ niat atau usaha untuk macam mana aku bisa mendapatkan hartanya si dia. Tapi ketika orang nampak ini ancaman nih, dia nak ngambil kita punya nih, dia nak ngambil kita, mesti kita jadi dibenci. Tapi ketika ada orang, ini harta orang, aku tak ada lah minat, tentu orang itu akan suka dengan kita, begitu. Nah, jadi kebencian seseorang itu karena mereka terancam hartanya atau pangkatnya dan sebagainya, itu terancam oleh orang lain. Dia nak ngerampas aku punya, jadi mesti jadi benci, jadi musuh dia. Nah, kita tidak usah cinta atau ingin mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Tak usah, biarkan. Nah, jadi kita bisa dicintai orang banyak. Pertama, kalau kita zuhud di dunia, maka Allah akan cinta kita. Karena kita zuhud dari apa yang ada di tangan manusia, maka orang-orang itu manusia akan cinta kepada kita. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aslu zuhdi ma'rifatul qalbi bihaqaratid dunya wa khasyatiha. Asalnya zuhud, ya. Asalnya zuhud ini dalam hati ini apa sih asalnya? Pokoknya itu yaitu mengetahuinya hati tentang hinanya dunia. Dunia ini hina loh. Dunia ini hina. Jadi maksudnya ini jangan kita menganggap dunia ini sesuatu yang wow, luar biasa. Gitu. Tergiling-giling, astagfirullahaladzim. Tengok emas tuh banyak orang nih macam suka betul dengan emas dan sebagainya. Batu, ada berlian, ada apa. Itu sebetulnya itu apa? Batu kan? Itu kan sebetulnya kan batu. Emas itu sebetulnya besi. Dia logam. Cuma warna dia kuning sikit jumlahnya. Hanya kita tergila-gila harus dapat ini, harus dapat ini. Kalau kita lihat yang seperti itu, maka kita akan mengatakan seandainya sekarang umpamanya nih, emas itu sebanyak besi, besi itu sebanyak emas. Kita putar. Emas itu sebanyak besi. Besi cor, jembatan apa segala macam. Emasnya sebanyak itu, Bu. Yang warnanya kuning tuh, Bu, itu sebanyak besi zaman sekarang. Yang orang-orang bikin bangunan, bikin jembatan, itu emas sebanyak itu. Besi, yang ini termasuk besi-besi depan ibu nih, atau besi apa segala macam, itu sedikit. Jumlahnya seperti emas sekarang. Kira-kira yang mahal yang mana? Mana yang dikejar orang? Kata, tengok orang ngecor pakai emas, jembatan emas, semua emas, pelet sepeda ini apa ini? Ini emas semua. Terus mau juga kita sangkutkan di sini nih, gitu. Lah, pedal sepeda aja pakai emas, kita nak sangkutkan di sini. Kita nak sangkutkan di sini. Itu karena sedikit emas itu, makanya kita kejar-kejar. Tengok besok di surga macam mana. Emas, intan, perawat baru sudah jadi hal yang biasa di surga itu. Nah, kita di dunia ini karena sedikit ini akhirnya menjadi kita ini tergila-gila, kita lupa mobil emas semuanya. Jadi mobil emas semuanya. Nah, itu dia. Sekarang akhirnya mencari besi untuk jadi apa nih? Untuk jadi perhiasan. Besi-besi itu yang sikit gosok sampai putih macam gitu, sangkutkan sini. Besi yang bisa untuk ngecor tuh sekarang karena sikit disangkutkan sini, sangkutkan sini. Belang 1, 2, 3, 4, 5. Nah, banyak betul. Itu kalau kita berpikir secara apa namanya? Berpikir secara yang enak, yang bagus, yang bijak lah. Lebih sekarang bijak. Sehingga maksudnya itu kenapa supaya kita
tidak meletakkan dunia itu kita anggap itu besar betul. Jangan. Bihakarati dunia. Asli daripada zuhud itu yaitu hati ini tahu kalau dunia ini sebetulnya remeh dunia tuh. Sekarang sekaya-kayanya manusia sekarang di dunia ini, rumahnya sehebat-hebatnya manusia, sehebat kayanya manusia itu, rumahnya mesti ada WC-nya. Ya kan? Sehebat-hebatnya dia masak, dia makan seenak-enaknya makan, ketika masuk di perut, keluar pun baunya tak enak. Itu dunia tuh. Hah? Makan apa nih? Wah, ini kan sedap, harganya sekian. Kalau udah masuk ke perut, keluarga pun musuh juga. Itu dunia, tapi di akhirat tidak ada seperti itu. Ini dunia macam gitu, remeh. Nah, seperti itu. Iya, silakan. Sejauh mana bisa orang zuhud itu kan? Berarti sejauh mana? Kan orang zuhud itu juga ikut dunia gitu ya. Gimana kita ukur bahwa zuhud? Kalau dunia udah nampak kan? Ya. Zuhud, kira gimana? Zuhud itu letaknya di hati, bukan di pakaian. Ada orang, Masya Allah, guru kami Abu Zaid Muhammad bin Abi Al-Marki Al-Asini rahmatullah alaih, ketika saya tahun 2002 masuk ke sana jadi santri beliau, saya hitung mobilnya itu 20 mobil. Mobil merek Cadillac, Mercy, GMC, banyaklah mobilnya itu. Tapi dia dengan banyaknya harta yang seperti itu, nampak kalau dia itu tidak cinta dunia, zuhud. Beliau ini kalau berinfak, Pak, jadi orang suruh baris, gini, salam, amplop belakang ini penuh nih, gini aja, sap, mutar. Kalau infak tak mikir dia, sama sekali. Saya di waktu itu saya pekerjaan saya itu tukang bikin amplopnya. Amplop saya bikin persis panjangnya seperti duit ini biar masuk nih tidak melipat. Nah itu rata-rata satu amplopnya sekitar 1000 real. 1000 real itu kalau sekarang 4 juta. Itu sekali salaman orang. Itu satu hari berapa? Ratusan orang. Kalau bulan-bulan biasa itu 200 amplop saya bikin itu habis. Berarti 4 juta kali 200 berarti 800 juta satu bulan. Itu hari itu line transfer dan sebagainya. Nah, dia kaya tapi tidak bikin. Kalau Ramadan saya bikin amplop 2000 amplop. 2000 amplop berarti berapa? 8 miliar. Itu yang melalui tangan saya. Infaknya ini. Kalau yang melalui rekening bank mata hitam. Kalau orang cinta dunia tak mau, dia sayang. Nak duduk aja dekat sarapan pagi warung Prata, ada ngajak kawan, dia suruh bayar masing-masing. Duit dia banyak, bayar sendiri-sendiri. Alamak, kau tak pakai betulan duit kau banyak, mobil Innova bagus. Atau dia pergi dulu, dan selesai dia pergi dulu bayar sendiri. Ini cinta dunia nih, terlalu. Kalau itu jelas dia tidak jelas. Jadi bukan berarti kaya itu dicintainya tidak, tapi Allah giring dunia ke dia, giring dunia, kemudian dia hanya melewat aja, tidak ada kecintaan dunia. Ukurannya di hati. Sementara ada orang yang memang penampilannya tuh melarat, kayaknya zuhud, tapi di hatinya aku pengen beli mobil, aku pengen rumah yang bagus, aku pengen baju yang cantik, yang gagah, pengen jadi ini. Itu namanya cinta dunia, tapi dia tak punya. Nah itu ukurannya tuh yang tahu hati kita masing-masing. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, aku ini cinta dunia tak? Itu hati kita yang tahu. Seperti apa aku gilanya dengan mobil, seperti apa aku gilanya dengan rumah, seperti apa gilanya dengan duit, itu seperti apa. Nah, itu hati kita yang tahu. Jadi tidak mesti orang zuhud, tak harus orang zuhud itu melarat, tak mesti orang melarat itu zuhud. Tak mesti orang kaya itu mesti cinta dunia, tak mesti juga orang cinta dunia itu pasti kaya. Kau boleh cinta tapi kau belum tentu bisa memilikinya. Nah itu maksudnya. Sebenarnya cinta dunia itu tak ada gunanya, karena kau cinta pun kayak apa belum tentu kau dapat. Gitu.
Tapi ketika kita dapat, jangan sampai kecintaan dunia itu bercokol di dalam hati. Nah, itu hanya sekedar amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti itu berakibat kita jadi ibadah kita mesti akan apa? Biasanya cacat nanti, akan berkurang dengan cintanya kepada dunia tadi. Otomatis lah. Otomatis. Orang kalau udah cinta duit, cinta tak peduli halal haram, makan subhat, ibadahnya rusak semuanya. Gitu Pak ya, ukurannya di dalam hati masing-masing. Kita tak bisa memvonis seseorang, tapi kita bisa lihat. Oh dia kaya tapi luar biasa, dia tak cinta dunia dia. Tandanya orang cinta dunia tak apa? Peluki. Jadi antara tanda-tandanya. Karena dia beranggap ini aku punya, jangan berkurang. Itu sikit. Wa aslu zuhdi ma'rifatul qalbi wa haqaratud dunya wa khissatiha wa annaha law kanat tuzanu anillahi jinahal ba'udah ma saqa kafiran minha surbata ma'in. Jadi dunia itu kalau ditimbang ya oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan melebihi timbangannya sayapnya nyamuk. Ini dunia itu semua sisinya macam sayapnya nyamuk aja harganya, seperti hakikatnya. Masya Allah, macam sayap nyamuk aja, tapi kita kok besar luar biasa. Macam mana orang nak bunuh-bunuhan, musuh-musuhan karena tanah 1 meter, ambillah dunia kau nak makanlah, aku tak kisah sangat dunia itu gitu, tenang hati. Ini tak 1 meter nak berbunuh-bunuh, sini cinta dunia, habislah. Kita bergaduh karena dunia itu. Kalau bergaduh tuh, nak pangkat tengok orang bergaduh tuh. Itu karena dunia itu, karena pangkat bergaduh tak habis-habis. Wa anha mal'unatun mal'unun ma fiha illa ma kana lillahi minha. Dan dunia itu dilaknat. Dan dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali apa yang karena Allah Subhanahu wa taala dari dunia tersebut. Nah, kalau yang dilakukan semua karena Allah itu baru tidak mendapat laknat. Apa saja, punya rumah karena Allah, bekerja karena Allah, punya pangkat karena Allah dan lain sebagainya, itu baru tidak terlaknat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi